Perkenalkan, nama saya Alondra Sunata Septori, NPM 12 Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di dalam video saya ini, saya akan menjelaskan sistem respirasi dan sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di dalam video saya ini saya akan menjelaskan sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Organ pernafasan pada manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Ini teman-teman, atas di bawah. Kalau di atas terdapat rongga hidung, rongga mulut, faring, laring. Sedangkan bagian bawah terdapat trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Lubang hidung. Saat manusia bernafas secara normal, udara masuk ke tubuh lewat lubang hidung atau rongga hidung. Di dalam lubang hidung terdapat lapisan kulit dalam yang lengket seperti selaput lendir bernama membran mukosa. Membran ini berfungsi menyaring udara yang masuk. Fungsi ini bisa berjalan karena adanya rambut-rambut halus sebagai penyaring debu, serta kotoran yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Yang kedua, rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai ke lambung. Fungsi dari rongga mulut adalah sebagai saluran pencernaan. Yang ketiga adalah faring. Faring. Faring merupakan organ pernafasan selanjutnya yang merupakan istilah medis dari tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskannya ke trakea atau jalur udara. Yang keempat adalah laring. Ini teman-teman, laring. Laring dapat juga disebut sebagai kotak suara. Saat udara keluar masuk melalui jalur pernafasan, maka akan ada suara yang dihasilkan. Disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Di dalam laring ada organ penting yang berperan dalam produksi suara, yaitu pita suara. Kemudian organ pernafasan manusia bagian bawah. Pada bagian bawah juga terdapat 4 organ pernafasan, yaitu trakea, paru-paru, bronkiolus, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama, trakea. Trakea bisa juga disebut sebagai jalur nafas utama yang menghubungkan organ pernafasan atas dengan paru-paru. Lokasinya terletak persis di bawah langit. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang bertugas untuk menopang organ ini, sambil memungkinkannya untuk tetap fleksibel bergerak saat manusia menghirup udara atau bernafas. Ini teman-teman. Kemudian paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan manusia yang utama pada manusia. Paru-paru juga dianggap sebagai saluran satu organ terbesar yang ada di tubuh kita. Kemudian bronkus. Bronkus adalah percabangan dari antara batang paru-paru yang terbentuk dari otot lunak. Fungsi bronkus sebagai jalan udara ketika kita bernafas dan memiliki fungsi lain dan sangat penting, yaitu sebagai penjaga imunitas paru-paru. Yang berikutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Fungsi dari bronkus adalah untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, ada juga fungsi lain dari bronkiolus, yaitu untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke luar saat proses pernafasan berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Organ kecil ini berbentuk bulat dan lembab. Kemudian dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga semua mamalia.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk di sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Oke teman-teman, ini adalah hipotalamus. Hipotalamus terletak di atas dasar otak. Ini menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tegangan darah, nafsu makan, dan rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon-hormon dari kelenjar lain. Fungsi dari hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang kedua adalah kelenjar di bawah otak. Ini teman-teman, kelenjar di bawah otak atau kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Kemudian kelenjar pineal. Ini teman-teman, kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Kemudian tiroid dan paratiroid ini. Kedua ini terletak di bagian depan leher. Tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung, sedangkan kelenjar paratiroid mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Kemudian ada timus. Ini teman-teman, timus. Timus berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Fungsi kelenjar timus adalah untuk memproduksi hormon penting untuk sistem kekebalan tubuh dan endokrin. Kemudian ada pankreas. Ini pankreas. Pankreas berada di bagian belakang lambung. Ini menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Kemudian ada kelenjar adrenal. Yang ini teman-teman. Kelenjar adrenal adalah kelenjar terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme. Kemudian induk telur atau ovarium. Induk telur atau ovarium itu adalah organ reproduksi wanita. Fungsi dari induk telur adalah menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar dapat terjadi kehamilan. Kemudian ada plasenta. Ini teman-teman, plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk di rahim pada masa kehamilan. Organ ini berfungsi menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin serta membuang limba dari janin. Kemudian yang terakhir adalah testis. Testis pada pria itu sebagai saluran pembuangan air kencing. Sekian dan terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya dan menyaksikan video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Taisha Sutori pamit undur diri. Bye.